Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadl. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadl wal istifada wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'. Al-hazar ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari fi darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Syarah Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang ke-10 dan sekarang kita masuki maqalah yang ke-7. Wal maqalatu as-sabi'atu, maqalah yang ke-7. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunul abdu fis sama'i wala fil ardi mu'minan hatta yakuna wasulan. Seorang hamba itu tidak dikatakan sebagai seorang yang mukmin baik di langit maupun di bumi sampai dia menjadi orang yang wasul. Wasul itu apa? Mutalattafan linnas, yaitu orang yang berlemah lembut kepada manusia. Artinya apa? Mukmin yang sempurna itu bukan cuma dia hanya sekedar bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi mukmin yang sempurna, yang sejati itu ketika dia berkasih sayang kepada sesama manusia, ketika dia punya rasa lemah lembut kepada manusia. Maka ketika ada seorang mukmin tapi dia kasar, tapi dia suka nyakiti, dia suka kekerasan, berarti dia masih belum mukmin yang seutuhnya, belum mukmin yang sepenuhnya. Karena di sini tidak dikatakan sebagai mukmin baik di langit maupun di bumi sampai dia menjadi orang yang wasul. Wasul itu orang yang berlemah lembut kepada manusia. Wala yakuna wasulan hatta yakuna musliman. Nah, orang itu tidak dikatakan wasul sebelum dia memenuhi syarat menjadi muslim. Tapi muslim di sini muslim yang taat, muslim yang mengikuti aturan-aturan di dalam agama, bukan cuma sekedar Islam KTP. Nah, orang mukmin itu tidak sempurna kalau dia belum wasul, artinya dia itu berlemah lembut kepada manusia. Dan orang yang berlemah lembut kepada manusia itu tidak memenuhi syarat kalau dia tidak menjadi muslim yang taat beribadah, bukan cuma sekedar Islam KTP. Kalau kita lihat berita-berita di TV tentang berita-berita kriminal, misalnya kasus pembunuhan, pelakunya siapa? KTP-nya dilihat, agamanya Islam. Kasus narkoba, KTP-nya dilihat Islam. Kasus penipuan, KTP-nya dilihat, agamanya Islam. Ya memang rata-rata di Indonesia kebanyakan ya muslim. Tapi bagaimana caranya agar kita menjadi muslim yang taat terhadap aturan agama? Kemarin itu saya ke Situbondo, ke rumah tahanan, ya semacam penjara itu. Santrinya ada sekitar 300-an. Iya, ditulis kemarin tuh pakai seragam, pakai kaos, tulis santri gitu. Tapi santri tahanan. Ada sekitar 300-an. Ada laki, ada perempuan. Saya lihat masih muda-muda. Masih muda-muda. Bahkan yang perempuan masih muda-muda, cantik-cantik. Saya jadi mikir, ini kasusnya kasus apa ini kok bisa sampai mondok di sini? Masya Allah. Tapi tetap
kita itu tidak boleh menghakimi seseorang karena kesalahannya, karena kita tidak tahu akhir ceritanya orang itu seperti apa. Kita tidak boleh seperti itu. Khawatirnya sama seperti Syekh Barseso yang awalnya ahli ibadah, tiba-tiba mati su'ul khotimah. Malaikat Jibril dan Mikail saja itu pernah menangis terseduh-seduh, pernah menangis histeris, kemudian ditanya sama Allah, kenapa kalian berdua menangis wahai Jibril dan Mikail? Aku melihat ceritanya iblis, dia asalnya orang yang ahli ibadah, tapi ternyata cerita akhirnya seperti itu, dilaknat oleh Engkau ya Allah. Sehingga malaikat Jibril dan Mikail saja ini masih masih belum tenang dengan keadaannya, padahal malaikat itu tidak pernah bermaksiat sama sekali sedetik, sekejap mata pun tidak pernah. Mestinya kita itu ya, makanya karena kita tidak tahu ending hidup kita seperti apa, jangan gampang merendahkan orang lain. Bisa jadi yang kita rendahkan itu menjadi lebih mulia daripada kita. Banyak seperti itu. Tidak bisa dihakimi, apalagi sampai menjauh dari mereka-mereka yang memang kadang-kadang membutuhkan cahaya. Mereka itu lagi dalam kegelapan. Secercah cahaya itu sangat berarti bagi mereka. Nah itu muslim saja itu tidak cukup, tapi muslim yang taat. Saya lihat kemarin mereka itu ketika kita istighfar sambil inabah itu semacam perenungan untuk merenungi dosa-dosa, untuk merenungi kesalahan-kesalahan. Ada sebagian juga yang menangis, tapi sebagian juga ada yang ketawa-ketawa juga. Ada yang full tato semua anunya. Tapi ada juga yang model-model santri juga, kayaknya itu juga alumni pondok itu. Kayaknya enggak berani tanya, khawatir. Ya, sepertinya dari tampang-tampangnya itu ada sebagian yang alumni pondok pesantren. Kan di TV-TV kan juga ada, bukan alumni pondok pesantren, bahkan ada pengasuh yang ditangkap untuk masuk penjara gitu. Nah, orang itu tidak dikatakan muslim yang taat beribadah, wala yakunu musliman hatta yaslaman nasu min yadihi wa lisanihi. Muslim itu tidak sempurna dikatakan muslim sehingga orang itu selamat dari tangannya dan lisannya. Artinya apa? Artinya lisannya tidak menyakiti orang, tangannya juga tidak menyakiti orang. Itu baru namanya muslim yang sejati. Kalau seorang muslim tangannya suka ngetik yang sekiranya menyinggung perasaan orang lain, tangannya suka mukul orang lain, lidahnya juga suka menghina, mencela, membuli, berkata-kata kotor, maka itu bukan namanya muslim. Muslim yang taat. Taat itu bukan cuma sekedar urusan ibadah, sholat, zakat, puasa. Tapi muslim yang taat yang sepenuhnya itu adalah muslim yang juga baik kepada Allah, juga baik kepada sesama manusia. Itu baru muslim yang benar-benar sempurna. Makanya di dalam sebuah hadis, al muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi, au kama qala. Seorang muslim yang sejati itu adalah seseorang yang orang lain itu selamat dari tangannya dan dari lisannya, tidak menyakiti. Dan ini kalau tidak terbiasa, tidak belajar, tidak berusaha, ya susah. Semua itu harus berproses. Semua itu harus berproses, semua itu harus belajar. Mungkin bagi sebagian orang, ya Allah, kadang saya itu miris gitu. Ya namanya kemana-mana kan sering ketemu macam-macam orang itu. Saya pernah ketemu sama anak-anak sekolah begitu, setingkat SMA, di luar ketika saya beli atau apa gitu. Ngobrol sama temannya itu panggilannya dengan panggilan-panggilan yang kotor.
Ya masa dicontohkan ya. Saya itu ya, tapi orang itu tetap pergaulan sangat berpengaruh. Apa yang diucapkan orang itu sesuai dengan apa yang sering dia dengarkan, apa yang dipakai orang itu sesuai dengan yang dia lihat. Kalau yang sering didengarkan itu kata-kata yang bagus, kalimat-kalimat yang bagus, ucapan-ucapan yang bagus, maka nanti ucapan yang keluar dari dia adalah bagus juga. Kalau yang dilihat adalah hal-hal yang tidak bagus, misalnya ininya dilobangi, cowok dilobangi, kasih anting segini sampai kadang lubangnya besar, tatoan, kemudian rambutnya itu disemir, macam-macam begitu, pakaiannya juga ada tulisan yang macam-macam. Karena yang sering dilihat itu dan dia tertarik dengan itu, maka dia akan berpenampilan seperti itu. Coba kalau setiap hari misalnya kumpul di majelis, kumpul di tempat-tempat orang-orang yang soleh, ngelihat beliau-beliau pakaiannya rapi, pakaian putih, pakai wangi-wangian, pasti itu yang akan ditiru. Satu contoh ya, satu contoh. Dulu sebelum saya ke Yaman itu, pakaian saya itu ya agak mencolok-mencolok gitu, kotak-kotak, terus suka warna-warna yang ngejreng begitu, warna-warna yang cerah. Karena sering lihat itu, karena saya sering lihat itu. Semenjak saya ditarim dulu itu, pakaian itu saya singkirkan semuanya. Waktu itu ada banjir atau apa, tak kasihkan kepada orang. Setelah itu semua pakaian saya putih semuanya, full 100% putih, tidak ada yang tidak putih. Karena saya lihat orang-orang tarim itu rata-rata 90% itu pakaiannya putih-putih semuanya. Nah itu pengaruh sekali. Apa yang sering kita lihat itu mempengaruhi penampilan kita. Melihat orang yang baik, penampilan kita menyesuaikan dengan orang-orang yang baik. Dan semenjak saat itu saya tidak begitu suka pakaian yang suka yang polos-polos, kalaupun ada variasi-variasinya, variasi yang sedikit-sedikit dan tidak begitu mencolok. Tapi sebelumnya macam-macam pakaiannya saya itu. Ternyata yang sering dilihat itu sangat mempengaruhi terhadap penampilan seseorang, begitu. Nah, orang itu tidak dikatakan muslim yang sempurna hatta yakuna aliman, sehingga dia menjadi orang yang berilmu. Muslim yang taat beribadah saja tidak cukup. Muslim yang tidak menyakiti orang lain dengan lisannya dan tangannya saja tidak cukup. Tapi muslim yang sempurna itu adalah yang juga dia orang yang berilmu. Satu contoh, misal dia ibadah setiap hari, rajin sholat jamaah di masjid, lisannya juga tidak menyakiti orang, tangannya juga tidak menyakiti orang, tapi dia tidak berilmu. Ditanya misalnya, gimana kalau ada orang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia itu bajunya kebuka sama kipas angin, kira-kira sholatnya batal apa tidak batal gitu. Oh kalau begitu tidak batal. Nah, padahal dia tidak punya ilmu. Mestinya gimana jawabannya? Batal kalau kebuka karena sebabkan yang lain. Hah? Iya. Batal apa tidak batal? Orang sholat ada kipas angin, akhirnya anggap saja orang laki-laki, dia tidak pakai kaos dalam, makanya ini pas waktu ruku atau sujud kebuka ini ke atas gini. Kira-kira batal apa enggak sholatnya? Batal apa enggak? Tergantung, langsung ditutup mungkin. Hah? Cara langsung ditutup. Nah. Tapi kan kemarin kalau anak kecil yang kebuka langsung batal, sekalipun langsung ditutup. Batal apa enggak batal? Tidak tahu. Enggak tahu. Tergantung. Nah, itu kalau langsung ditutup seketika, kebukanya itu tidak sampai melebihi batas aqallu tumakninah, maka tidak batal karena kebuka dengan tidak karena manusia. Misalnya kebuka
langsung ditutup langsung seketika, maka tidak batal walaupun kebukanya sampai area yang cukup lebar. Tapi kalau kebuka itu masih dibiarkan, dirasa-rasa ini kok kena kipas angin enak ya, sejuk gitu, dibiarkan semenit misalnya, langsung ditutup, itu batal kalau begitu, karena tidak langsung ditutup segera. Ya anggap saja ini orang yang tadi itu, ada orang muslim taat beribadah, dia juga tidak menyakiti orang dengan lisannya, dengan mulutnya, dengan tangannya, tapi dia tidak berilmu, maka itu juga masih belum dikatakan muslim yang sempurna. Seperti yang pernah saya contohkan, saya ceritakan, waktu itu ada orang yang beribadah di tempat khusus bertahun-tahun. Kemudian di sana dia sambil membawa keledai betina. Dia ibadah di sana, tidak ada yang mengganggu. Kemudian suatu saat ada orang yang soleh, yang berilmu datang ke sana mengunjungi orang ini yang lagi beribadah, tidak ada yang mengganggu ini. Kemudian melihat ada keledai betina, ditanya, ini buat apa kok ada di sini? Ini buat melampiaskan nafsu dan syahwat saya, karena kalau berzina itu haram. Ya karena dia tidak punya ilmu. Maka bagaimanapun juga berhubungan baik kepada manusia, kepada hewan ataupun kepada yang lainnya, itu tetap sama-sama hukumnya haram. Maka ini tidak sempurna orang yang seperti ini, walaupun ahli ibadah, tapi dia juga butuh menjadi orang yang berilmu. Apakah berilmu saja cukup? Muslim yang taat beribadah, yang tidak menyakiti orang, dan juga dia berilmu, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Wala yakunu aliman hatta yakuna bil ilmi amilan. Orang kalau berilmu saja tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka itu juga masih belum sempurna. Jadi berilmu saja itu tidak cukup kecuali setelah dia mengamalkan ilmunya. Satu contoh begini. Pernah ada lomba qiraah di tempat-tempat prostitusi, tempat pelacuran. Nah, itu yang dibaca adalah ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, dan jangan mendekati zina. Itu yang pesertanya itu pelacur-pelacur semua. Berarti kan ini ayat menjelaskan orang untuk tidak melakukan perbuatan zina. Tapi setelah itu, setelah turun dari panggung, ya sudah, setiap harinya seperti itu. Dia melayani pria hidung belang dan menjual dirinya dengan uang. Ini namanya dia tahu bahwa itu, punya ilmu bahwa itu adalah hal yang haram, tapi tidak diamalkan. Dan seperti ini jangan sampai menjadikan alasan kita untuk tidak cari ilmu karena masih belum bisa mengamalkan. Karena setidaknya sepertiga ilmu yang kita peroleh, yang kita ketahui itu sudah kita amalkan, setidaknya sepertiganya saja. Itu sudah cukup. Kalau seandainya kita harus mengamalkan semuanya, berapa kitab yang kita pelajari dan berapa halaman yang kita baca, itu saya kira susah. Setidaknya sepertiga saja itu sudah cukup. Itu zakatnya ilmu, itu sudah. Untuk mengamalkan itu sepertiga. Anggap seperti zakat itu bagiannya, nisabnya itu sepertiga. Lebih dari sepertiga itu jauh lebih bagus begitu. Makanya mengamalkan ilmu itu ya penting, tidak cuma sekedar belajar dan belajar. Harus diamalkan, terutama ibadah-ibadah yang sekiranya sebelumnya itu salah, kemudian tahu bahwa ada yang benar, maka harus dirubah biar masuk kategori orang yang mengamalkan ilmunya. Mana amila bima allama
allamallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia pelajari, maka Allah akan mengajari dia ilmu yang dia tidak ketahui. Ilmu laduni. Salah satu cara agar kita mendapatkan ilmu laduni itu adalah dengan kita mengamalkan ilmu yang kita miliki. Maka kita akan mendapatkan ilmu laduni. Apakah mengamalkan saja itu cukup? Berilmu, mengamalkan apakah sudah cukup? Tidak cukup. Wala yakunu bil ilmi amilan hatta yakuna zahidan. Orang yang hanya sekedar berilmu dan mengamalkan ilmunya saja itu tidak cukup sampai dia menjadi orang yang zuhud. Hatinya tidak bergantung kepada dunia. Yaitu susah seperti itu. Terutama bagi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang memang sering disuruh ngisi di mana-mana, itu kalau tidak belajar itu susah. Misalnya disuruh ngisi pengajian, suruh ngisi kajian. Kalau dia dari awal targetnya itu uang, maka nanti ketika ada hal-hal yang mengecewakan, dia bisa jadi putus asa, sudah tidak mau berjuang. Orang-orang dulu itu Masya Allah, kalau di Tarim itu ya tidak sama seperti di tempat lain mungkin ya, tidak tahu. Kalau di Tarim itu tidak ada tradisi ngasih amplop kepada mubalik, kepada penceramah, kepada tidak ada. Diundang di mana-mana ya sudah, tinggal datang aja. Datang ceramah ya sudah selesai. Paling cuma makan pun sama semua. Semuanya makan sama. Mau dia mubalik, mau dia jamaah pengajian, semuanya makan, cuma beda menu dan beda porsi aja. Tapi kalau amplop-amplop begitu tidak ada. Setahu saya tidak ada di Tarim itu. Bahkan saya punya guru namanya Syekh Muhammad bin Ali Ba'udhon, itu seorang mufti. Mufti itu orang yang alim tentang hukum-hukum agama. Jadi ketika ditanya itu beliau sudah di luar kepala. Oh ini ada di kitab ini, juz sekian, halaman sekian, sudah paham semuanya. Itu beliau ngajar di jamiah, di universitas. Itu beliau itu gajinya itu paling tinggi. Paling tinggi itu mufti, kemudian doktor, setelah itu di bawahnya. Paling tinggi. Cuma ketika beliau itu nerima gaji, itu pasti cuma separuh yang diambil. Padahal gajinya cukup besar. Separuh pun itu masih dipotong. Beliau itu sudah ngitung. Saya sekian hari saya tidak masuk. Atau saya sekian hari datangnya agak terlambat. Itu benar-benar orang hatinya tidak bergantung kepada dunia. Itu contoh itu, satu contoh begitu. Dan itu sudah biasa begitu. Satu contoh yang lain, guru saya namanya Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Itu beliau juga Masya Allah orang yang apa adanya. Bahkan rumahnya ada yang dijual untuk keperluan santri-santrinya, bahkan dia kontrak, tidak punya rumah. Santri-santrinya gimana caranya biar bisa makan, biar guru-guru yang ngajar itu bisa dapat gaji dan sebagainya. Itu berarti hatinya tidak bergantung kepada dunia begitu. Contoh yang lain misalnya, contoh ya, kalau di Probolinggo itu ada namanya Habib Alek namanya, daerah Berani kalau tidak salah. Saya kemarin dapat cerita, Habib Alek ini pernah ke Sukorejo, ke pondoknya Ki Azaim. Dan Ki Azaim ini punya karung gitu, punya karung besar, isinya uang semuanya. Isinya uang semuanya untuk keluarga. Habib Alek ini kan agak jadab gitu, agak khilaf gitu. Cuma hal-hal yang positif, suka bagi-bagi uang. Habib Alek ini bilang ke Ki Azaim, Kiai boleh minta uang 10 juta gitu. Minta 10 juta, bukan apa kaleng-kaleng, minta 10 juta. Ya sudah, diambilkan di karung itu, dihitung 10 juta. Setelah dihitung 10 juta, di situ kebetulan ada tamu yang separuhnya itu dibagi-bagi sama Habib Alek ini. Termasuk Kiai Azaim ini saking tawaduknya beliau ya, ikut rebutan uang, pengen ngambil berkahnya dari Duriyah Rasul itu. Itu berarti orang yang sudah hatinya tidak bergantung kepada dunia. Jadi di satu sisi kalaupun kita ketemu sama orang gila itu,
kita ngerasa bahwa dia seakan-akan tidak ada gunanya, tapi di satu sisi kita ini masih banyak bergantung hatinya kepada dunia, dia masih bersih hatinya. Dia tidak punya iri, tidak punya dengki, tidak bergantung kepada materi. Di satu sisi itu kita kalah. Makanya kita tidak gampang merendahkan orang lain, gitu. Nah, apakah zuhud saja itu cukup? Tidak cukup. Wala yakunu zahidan hatta yakuna wari'an. Orang zuhud itu tidak cukup sehingga dia menjadi orang yang warok. Apa warok itu? Menjaga diri dari barang yang syubhat. Menjaga diri dari barang yang syubhat, khawatir terjatuh kepada hal yang haram. Itu. Satu contoh begini. Dulu itu ada seorang perempuan yang menyulam baju di sutuh. Sutuh itu kalau orang Arab biasanya bagian lantai atas itu ada ruangan terbuka, tidak ada atapnya. Itu namanya sutuh itu. Sutuh. Dan dulu itu ada lampu yang sorotnya itu cukup panjang, cukup luas sehingga bisa kayak kalau sekarang itu kayak pas waktu ada acara-acara pengajian atau apa yang biasanya sorotnya sampai jarak yang cukup jauh itu. Apa namanya itu? Lampu apa begitu gitu. Itu pada masanya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian perempuan ini tanya kepada salah seorang yang soleh, bagaimana hukumnya menyulam dengan lampu itu? Padahal waktu itu dia sudah tidak berani untuk menyulam karena khawatir memanfaatkan lampu yang ada itu. Padahal sebenarnya kalau kita pikir ya, itu memang anggap saja lampunya itu kan tidak permisi, pokoknya nyorot kemana-mana kan. Itu masih ditanyakan. Kemudian dijawab oleh orang ini benar-benar orang yang warok, menjaga diri dari hal yang syubhat. Termasuk kita ini harus belajar. Misal lagi keluar, kemudian kita kok kepanasan, kemudian mau berteduh, kalau ada orangnya bilang begitu. Itu namanya salah satu cara untuk berhati-hati. Bilang, Bu, saya kampung berteduh di sini, numpang berteduh di sini. Kalau lagi hujan juga, kecuali itu memang untuk umum, fasilitas umum ya tidak ada masalah. Itu bagian dari belajar kita bersikap warok, begitu. Atau misalnya, kalau saya itu tidak berani, misalnya beli ya, kemudian kurang anggap saja 500, ya sudah tidak usah gitu. Saya itu masih bertanya-tanya, ini tidak usahnya beneran apa tidak gitu. Pasti saya pulang atau di lain waktu saya pasti bayar lagi. Itu bagian dari belajar sikap warok. Ya kalau dia memang ngomongnya itu jujur. Kalau udah jujur gimana? Cuma wah ini masa iya 500 tidak diikhlaskan. Jadi dia itu terpaksa. Kita kan tidak tahu hatinya orang. Nah itu bagian dari belajar kita menjadi orang yang punya sifat warok gitu. Wala yakunu wari'an hatta yakuna mutawadhi'an. Orang itu tidak bisa dikatakan warok yang sempurna sampai dia menjadi orang yang tawadhu. Orang tawadhu itu menjadi kesempurnaan bagi orang yang warok. Satu contoh bahwa tawadhu itu begitu besar pengaruhnya, contoh misalnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulam Taufik, juga pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin itu. Beliau itu orang yang tawadhu. Beliau punya kakak. Itu kalau beliau berjalan bareng sama kakaknya itu tidak berani mendahului, padahal kakaknya bukan orang tuanya. Tidak berani mendahului. Pasti tidak ada di depannya kalau berjalan. Dan beliau ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ini, kakaknya ini kan rumahnya orang-orang Tarim itu kan rata-rata lantai 2, rata-rata. Ada yang lantai 3. Kalau kakaknya ini ada di bawah, di lantai bawah, beliau ini tidak akan berani naik ke lantai atas. Ini contoh ketawaduan Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Sehingga pengaruhnya sangat luar biasa. Kitab Sulam Taufik itu hampir dipelajari di seluruh pondok pesantren di Indonesia dan di luar negeri. Kitab Syarah Sulam Taufik ini, termasuk qasidahnya itu. Kenapa?
salah satu pengaruh dari sikap tawaduknya beliau itu. Luar biasa, tawaduk betul itu beliau itu. Contoh yang lain, Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau selama berapa puluh tahun itu duduknya seperti orang tahiyat akhir. Tidak pernah duduk ketika nemui tamu itu. Tidak pernah duduk selain itu. Itu bagian juga dari tawaduk. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah itu bersabda, man tawadhu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Orang itu yang tawaduk maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau orang itu sombong maka akan direndahkan, dijatuhkan derajatnya oleh Allah. Satu contoh yang lain Rasulullah, misalnya di sini disebutkan bahwa Rasulullah itu suka menjenguk orang sakit. Kalau kita lihat ya dari segi sosial, kadang-kadang sebagian orang itu gengsi menjenguk kepada orang yang ada di bawahnya, statusnya itu ada di bawahnya. Rasulullah kan anggap paling tinggi statusnya itu. Misalnya anggap kalau di sini itu misalnya Pak Camat atau Bupati jenguk orang-orang biasa begitu. Orang bisa siapa dia itu. Tapi Rasulullah suka menjenguk orang sakit, suka ngantar jenazah, naik keledai, dan mendatangi undangan orang-orang yang miskin. Itu satu bentuk ketawaduan Rasulullah sehingga umatnya paling banyak. Di dalam Al-Quran pun diabadikan ketika beliau melakukan perjalanan Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Beliau lebih suka dipanggil hamba daripada dipanggil dengan panggilan-panggilan kehormatan. Tapi itu tawadhu itu hubungannya dengan hati. Misal ada orang suka dipanggil dengan panggilan-panggilan biasa, tapi di dalam hatinya tidak tenang. Saya mestinya dipanggil kiai, saya mestinya dipanggil ustadz. Tapi dia ngomongnya ke orang-orang, panggil saya biasa-biasa saja. Ini berarti tidak tawadhu karena tidak sesuai dengan hatinya. Apakah tawadhu saja cukup? Tidak cukup. Wala yakunu mutawadhi'an hatta yakuna 'adifan bi nafsihi. Orang itu tidak cukup dikatakan tawadhu sehingga dia benar-benar mengenal dirinya sendiri. Maksudnya apa mengenal dirinya sendiri? Maksudnya itu kita itu adalah hamba yang hina, tercipta dari sesuatu yang hina, menjijikkan. Di dalam tubuh kita terdapat hal-hal yang menjijikkan, dan nantinya kita berakhir dengan menjadi hal yang menjijikkan juga. Kita bermula dari air mani menjijikkan. Di dalam tubuh kita terdapat kotoran-kotoran semuanya. Yang keluar dari mata kotoran, keluar dari hidung kotoran, keluar dari mulut, keluar dari telinga, keluar dari jalan depan, jalan belakang, semuanya kotoran. Dan nanti kita menjadi bangkai yang juga menjijikkan. Itu namanya bagian dari mengenal diri kita sendiri. Kita pun ada jarak waktunya, nanti suatu saat sesehat apapun kita pasti akan mati. Nah, ketika orang bisa mengenal dirinya sendiri seperti itu, maka dia lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, apakah orang itu cukup mengenal dirinya sendiri? Tidak cukup. Wala yakunu 'arifan bi nafsihi hatta yakuna aqilan fil kalam. Orang itu setidaknya bisa mengatur ucapannya. Kalau ucapannya dirasa bagus, maka dia berbicara. Kalau ucapannya dirasa kurang bagus, maka dia diam. Apa hadisnya? Apa hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Hadis-hadis yang populer seperti ini harus hafal. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ada perkataan salah seorang ulama namanya Bishr bin Haris. Idza a'jabakal kalam fasmut. Kalau kamu itu pengen bicara, lebih baik diam. Wa idza a'jabakas sub fatakallam. Dan jika kamu itu pengen diam, maka berbicara. Ini biasanya menyalahi keinginan hawa nafsu. Kalau kita ini menggebu-gebu pengen ngomong, pengen berpendapat, tahan, diam aja.
Bisa jadi itu adalah ada campur tangan hawa nafsu. Kalau kita pengen diem, oh nanti biar dikatakan tahu tuh macam-macam, lebih baik ngomong begitu. Jadi harus diperangi, harus dilawan. Kita harus tahu motif dan apa dibalik kita mau diam, apa tujuan kita dibalik mau ngomong. Kalau memang benar-benar tujuan yang bagus, ya kita ikuti. Kalau tidak bagus, berarti tidak perlu untuk kita ikuti. Dan makalah yang ke-8 insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.